Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada tahun 1966, jadi 1966, saya adalah murid dari TK Kristen Urimeseng di Ambon. Nah, saya masih ingat persis bahwa di acara Natal saya itu diberikan peran sebagai orang Majus. Jadi ada 3 orang Majus dan kemudian saya menjadi orang Majus yang salah satu dari mereka, dan kemudian saya disuruh menghafal ayat Alkitab yang terambil dari Matius pasal 2 ya, Matius pasal 2 ayatnya yang pertama ya, Matius pasal 2 ayat pertama dan yang kedua ya. Saya masih ingat persis bunyi ayat Alkitab itu, yaitu demikian: di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Karena kami telah melihat bintangnya di sebelah timur, maka kami datang untuk menyembah dia. Nah, waktu itu saya menyampaikan nats Alkitab itu kepada Herodes, dan kemudian percakapan itu terjadi. Jadi di dalam suatu drama Natal di akhir tahun 1966. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah ayat Alkitab yang pertama yang saya hafal. Jadi masih anak-anak zaman itu, ayat tersebut saya hafal dan selalu mengingat ayat itu sehingga hari ini. Jadi satu-satunya ayat yang tidak pernah saya lupa ya di dalam Alkitab, yang tidak saya pernah lupa, yaitu ayat tersebut ya, Matius pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 ini. Mengapa? Karena setiap hari Natal saya selalu ingat bahwa dulu saya pernah berperan dalam suatu drama Natal sebagai orang-orang Majus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebetulnya cerita tentang orang Majus ini menjadi cerita yang penting bagi kita pada saat ini. Ketika di dunia ini sudah begitu banyak orang terdidik, sudah begitu banyak orang yang mempunyai kapasitas pengetahuan yang tinggi, dan sudah begitu berkembang teknologi ya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat orang makin pintar, kapasitas makin tinggi, dan mampu melakukan banyak hal, mampu melakukan hal-hal yang baru, tetapi juga mampu melakukan hal-hal yang berupa advice atau saran-saran, kebijakan, terobosan, pengambilan keputusan bagi kebaikan umat manusia. Nah, di hari ini saya ingin kita melihat ayat ini, ayat yang cukup penting, cerita tentang orang-orang Majus yang diambil dari Injil Matius pasal 2 ya. Injil Matius pasal 2 menjelaskan tentang hal ini, bagaimana orang-orang Majus ini mengambil satu keputusan yang begitu besar dalam kehidupan mereka, dan bagaimana di sisi lain ada banyak orang yang paham tentang cerita nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran Raja orang Israel, tetapi sesungguhnya tidak melakukan apa-apa. Nah, dua hal ini menarik. Yang satu adalah orang-orang Majus, yang satu lagi adalah ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam yang melayani ya Raja Herodes pada saat itu, yang hidup di Yerusalem pada saat itu. Nah, yang pertama, saudara-saudara sekalian, saya ingin membaca ayat ini sekali lagi bagi kita, yang terambil dari Matius pasal 2 ya. Matius pasal 2 ayat 2 ya, yaitu orang-orang Majus yang datang dari tanah mereka ke tanah Yudea atau ke Yerusalem, dan kemudian mereka bertanya kepada Herodes. Mereka datang dan mereka pergi ke Herodes, di istana Herodes di Yerusalem, dan mereka bertanya. Dan pertanyaannya itu demikian: di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara-saudara sekalian, orang Majus adalah orang yang bukan orang Yahudi, karena mereka berasal dari timur, dan perkataan timur di sini berarti mereka berasal dari sebelah timur dari kerajaan atau dari Israel, dari Yudea, dan diduga kuat mereka ini berasal dari Mesopotamia atau Babilonia dan Persia ya. Jadi ada banyak bukti-bukti menunjukkan bahwa pada zaman itu
orang-orang Majus atau the Magi ini adalah mereka yang berasal dari Babilonia dan dari Persia. Nah, mereka datang cukup jauh. Mereka mengorbankan banyak hal. Diperkirakan bahwa mereka menempuh perjalanan yang cukup panjang, ya, tidak sebentar menempuh perjalanan itu. Mereka melihat bintang dan kira-kira sekitar 1 sampai 2 tahun kemudian mereka mengikuti bintang itu dan mereka tiba di Yerusalem atau di Bethlehem. Jadi mereka mencari, ya, mereka adalah orang-orang yang belajar tentang ilmu pengetahuan, tentang ilmu-ilmu yang berkembang pada zaman itu, ya, dan mereka adalah orang-orang yang memberikan input-input kebijaksanaan atau kebijakan kepada pemimpin negara atau pemimpin kerajaan. Sehingga mereka ini disebut dengan advisor atau penyelia atau penasihat yang mempunyai kemampuan untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi pada saat itu maupun hal-hal yang akan datang. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara melihat tanda-tanda yang ada di langit, dan tanda-tanda itu bisa merupakan pergerakan bintang. Nah, itulah orang-orang Majus, ya, orang-orang yang berasal dari Mesopotamia yang hidup di dalam kerajaan Babilonia dan kerajaan Persia pada saat itu. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh mereka? Yaitu bahwa mereka menemukan, ya, bukti, ya, ini barangkali berasal dari bukti-bukti yang tercatat. Anda masih ingat bahwa cukup lama bangsa Israel atau Yehuda, ya, suku Yehuda berada di Babilonia dan Mesopotamia dan di Persia, ya, Media dan Persia, dan itu kira-kira 70 sampai 80 tahun. Nah, dan tentu saja ketika ada suku bangsa yang cukup besar yang berada di negara asing ini, maka sudah tentu mereka ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berkembang dipengaruhi oleh orang-orang Yehuda pada saat itu. Dan kemungkinan besar bahwa ada literatur atau pustaka yang tersedia sehingga mereka tahu apa yang akan datang, dan salah satunya itu bahwa akan lahir nanti yang disebut dengan Raja orang Yahudi, ya. Itu mungkin saja juga terkait dengan nubuatan-nubuatan yang dilakukan oleh nabi-nabi pada zaman itu. Nabi-nabi Israel, nabi-nabi Yehuda pada zaman itu. Tapi saudara-saudara sekalian, yang menarik bahwa mereka melihat bintang. Jadi karena mereka bisa membaca tanda-tanda alam, mereka melihat bintang dan kemudian mereka memutuskan bahwa mereka harus pergi ke Yerusalem. Jadi ada 2 bukti besar. Bukti pertama yaitu mereka melihat bintang. Tetapi dengan bintang itu mereka menyimpulkan kebenaran yang sudah ada, ya, menyimpulkan nubuat yang sudah ada sebelumnya yang menyatakan bahwa akan hadir Raja orang Yahudi. Saudara perhatikan di ayat ini. Ayat ini mengatakan begini, di manakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Jadi dari tanda bintang itu mereka memastikan bahwa Raja orang Yahudi sudah dilahirkan, ya, bahwa Raja orang Yahudi itu, ya, yang dinubuatkan oleh Alkitab sudah dilahirkan, dinubuatkan oleh nabi-nabi dan tertulis di dalam literatur mereka sudah dilahirkan. Jadi ini satu kesimpulan yang luar biasa yang mereka lakukan orang-orang Majus ini, dan saudara melalui perjalanan yang panjang, ya, perjalanan dari daerah mereka, dan kita secara tradisi mengatakan bahwa mereka mungkin, ya, dipimpin oleh 3 orang Majus, tetapi sebetulnya dalam perjalanan itu pasti dengan jumlah orang yang cukup banyak. Jadi karavan, ya, perjalanan yang cukup panjang dan memakan waktu itu mereka lakukan, jadi jumlahnya cukup banyak. Tapi tentu saja tradisi mengatakan bahwa mereka ini terdiri dari 3 orang utama, ya, yang dengan rombongannya dan datang ke Yerusalem pada saat itu. Saudara-saudara, apa yang mereka lakukan? Di sana dikatakan begini, bahwa mereka mencari Raja orang Yahudi itu. Mereka ingin membuktikan kebenaran itu, dan mereka yakin betul bahwa kebenaran itu ada, yaitu bahwa Raja orang Yahudi sudah dilahirkan. Nah, ketika mereka bertemu dengan Herodes dan mereka menyampaikan itu, di manakah Raja orang Yahudi itu? Jadi kebenaran yang mereka percayai berdasarkan atas pengetahuan dan kapasitas mereka,
Dan kemudian mereka mengatakan, mereka melakukan itu dan membuktikan kebenaran itu betul-betul ada. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang menarik apa yang dilakukan oleh mereka. Ketika mereka bertemu setelah dari Herodes, mereka datang ke Bethlehem, dan apa yang mereka lakukan, respons mereka ini sungguh luar biasa. Saudara perhatikan di ayatnya yang keempat, ya. Ayatnya yang keempat, di ayatnya yang di Matius pasal 2 ayatnya yang ke 11, ya. Matius pasal 2 ayatnya yang ke-11 mengatakan begini. Ketika mereka tiba di Bethlehem, lalu kemudian ayat 11 mengatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Kemudian lalu apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menyembah dia. Mereka sujud menyembah dia dan mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi ketika mereka bertemu dengan bayi yang raja orang Yahudi itu, apa yang mereka lakukan? Ya tentu saja dengan bayi Yesus, yang mereka lakukan yaitu mereka menyembah. Dan yang kedua yang mereka lakukan adalah mereka memberikan persembahan. Menyembah dan memberikan persembahan. Saudara, ini orang-orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kemudian setelah mereka melihat dan membuktikan bahwa kebenaran tentang nubuat dan tentang pernyataan bintang itu benar, apa yang mereka lakukan yaitu mereka menyembah dan memberikan persembahan. Dan persembahannya itu yang cukup hebat ya pada zaman itu, emas, kemenyan, dan mur. Di dalam ayat 10 mengatakan begini, ketika mereka melihat bintang itu, jadi bintang itu muncul lagi, sangat bersukacitalah mereka. Jadi ada 3 hal yang terjadi dengan diri mereka. Yang pertama yaitu mereka sangat bersukacita karena mereka melihat kebenaran itu, berjumpa dengan bayi Yesus. Yang kedua mereka memberikan persembahan, dan yang ketiga mereka menyembah. Sangat bersukacita, melumpah sukacita, memberikan persembahan, dan mereka menyembah. Saudara-saudara sekalian, banyak orang yang mempunyai pengetahuan, ya, mempunyai kapasitas pengetahuan, tetapi ilmu itu tidak digunakan, kemampuan dan kapasitas itu tidak digunakan untuk menyembah Allah. Ini berbeda dengan orang-orang Majus ini. Mereka punya pengetahuan dan ternyata kapasitas pengetahuan ya yang mereka miliki itu ya yang sebenarnya diberikan oleh Tuhan itu ya, karena takut akan Tuhan adalah sumber segala pengetahuan. Kapasitas yang diberikan itu mereka gunakan untuk menyembah Allah. Dan ini contoh yang sangat menarik, yaitu mereka sangat sukacita. Mereka tahu bahwa ilmu pengetahuannya, kemampuan dan kapasitas ilmunya itu betul-betul terbukti. Jadi mereka sangat sukacita, bersukacita. Kemudian yang kedua mereka menyembah, ya saudara, mereka sujud menyembah, menunjukkan bagaimana kerendahan hati mereka. Ya, ini orang-orang pintar, tapi ketemu bayi Yesus yang mereka tahu adalah raja, mereka sangat rendah hati. Mereka sangat rendah hati dan mereka bow down, mereka sujud menyembah kepada bayi itu. Dan yang ketiga mereka memberikan persembahan. Bapak Ibu, ini adalah pelajaran yang penting bagi kita. Banyak orang pintar di dunia ini, banyak orang pintar di Indonesia ini, tapi kita punya pengetahuan yang tinggi, tetapi kita tidak menggunakan pengetahuan kita untuk mencari Tuhan. Kita tidak menggunakan pengetahuan kita untuk menyembah Tuhan. Kita tidak menggunakan pengetahuan kita untuk memberikan persembahan, untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi kita menggunakan kemampuan kita dan pengetahuan kita itu untuk hal-hal yang lain, menyenangkan diri sendiri, mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri, tidak memuliakan Tuhan, tidak seperti orang-orang Majus ini. Hari ini firman Tuhan ingin mengatakan bagi kita begini, bila Anda punya kemampuan pengetahuan, Anda punya kapasitas ilmiah yang tinggi, gunakanlah pengetahuan dan kapasitas itu. Bila Anda mempunyai talenta, gunakanlah talenta itu untuk mencari Tuhan, seperti orang Majus yang datang dan mencari Tuhan, untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Dia, dan untuk memberikan persembahan kepadanya. Dengan cara begitu Anda mempunyai sukacita, seperti orang-orang Majus ini yang merasa sukacita
karena mereka melihat kebenaran itu, maka Anda pun juga akan mengalami sukacita. Nah, hal yang kedua, tidak seperti orang-orang yang berada di istana pada saat itu. Itu juga orang-orang pintar. Dan saudara perhatikan itu berada di ayatnya yang keempat. Ya, ayat keempat mengatakan begini, maka Herodes mengumpulkan semua imam, kepala, dan ahli Taurat dari bangsa Yahudi. Jadi Herodes mengumpulkan imam kepala, ya, semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Jadi ahli Taurat yang begitu banyak yang mempelajari Taurat itu dikumpulkan mereka dan diminta keterangan dari mereka. Kemudian dikatakan bahwa di mana mereka akan dilahirkan, di mana Mesias akan dilahirkan. Jadi Herodes bertanya dari para ahli Taurat dan imam-imam kepala ini, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Nah, saudara, ini adalah ekstrim lain dari orang-orang yang belajar, orang-orang yang memiliki pengetahuan. Ekstrimnya itu yaitu bahwa kelompok ini, yaitu para imam besar dan ahli Taurat ini orang yang belajar, orang yang juga memahami kitab, orang yang menekuni bidangnya, dan bidangnya itu adalah ya sebagai bidang dalam bidang agama. Mereka paham betul tentang nubuat-nubuat, tetapi apa yang terjadi? Di sini dikatakan bahwa mereka tahu, sehingga ketika Herodes bertanya di manakah raja orang Yahudi yang akan dilahirkan itu, mereka berkata di Bethlehem di tanah Yudea. Nah, saudaraku, jarak Yerusalem dan Bethlehem itu nggak jauh, kurang dari 20 km. Kalau saya nggak salah sekitar 12 sampai 13 km. Cukup cepat ya mencapai Bethlehem dari Yerusalem. Tetapi jarak yang begitu dekat tidak membuat para imam ahli Taurat ini tergerak untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka tetap tinggal di istana, ya tinggal di Yerusalem, dan mereka tahu bahwa Nabi telah bernubuat. Dan saudara tahu bahwa ini adalah Nabi Mika yang bernubuat, bahwa di Bethlehem akan lahir raja orang Yahudi, tetapi mereka tidak diberikan petunjuk, mereka tidak melihat tanda-tanda itu. Ya, meskipun mereka tahu bahwa saat itu Yohanes Pembaptis sudah lahir, Yohanes Pembaptis sudah berkhotbah kemana-mana dan menyatakan bahwa harus bertobat karena kerajaan sorga sudah dekat. Mereka tidak melihat tanda-tanda itu. Mereka tahu bahwa nubuat menyatakan demikian, tetapi mereka tidak melakukan tindakan untuk pergi mencari dan pergi menyembah dan membuktikan apa yang sudah mereka pahami itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini bentuk lain, ekstrim lain dari orang yang belajar. Ada banyak orang yang belajar ilmu pengetahuan, tetapi mereka menggunakan ilmu pengetahuan, kemampuan, kapasitas. Ada banyak orang yang punya talenta, tapi gunakan talenta itu bagi diri mereka sendiri. Atau mereka menggunakan itu untuk melayani kepentingan-kepentingan yang tidak memuliakan Tuhan. Jadi mereka menggunakan kemampuan mereka untuk melayani Herodes, dan mereka tidak menggunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, ahli-ahli Taurat ini seharusnya pergi ke Bethlehem. Para imam ini seharusnya pergi ke Bethlehem. Mereka tahu persis bagaimana nubuat nabi-nabi pada zaman itu, dan mereka tahu bahwa raja orang Yahudi itu akan lahir di Bethlehem. Tapi mereka tidak memiliki tindakan apa-apa. Nah, saudara-saudara, ada banyak orang saat ini yang seperti itu. Seperti orang-orang yang ada di istana raja ini. Begitu nyaman menikmati kehidupan yang aman, yang nyaman, yang mungkin melimpah secara sosial ekonomi, cukup bagi mereka, merasa senang. Lalu kemudian melupakan bahwa ada raja orang Yahudi, ada raja orang Yahudi yang lahir. Ya, ada kebenaran, ada keselamatan yang datang ke dalam dunia ini. Nah, sebagai pelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudaraku, hari ini firman ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita harus paham betul tentang talenta, kemampuan, kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Anda masing-masing diberikan talenta untuk Tuhan, dan talenta itu harus digunakan untuk apa? Seperti orang Majus menggunakannya, mencari Tuhan, ya, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan dengan demikian Anda mengalami sukacita.
di hari beberapa hari menjelang Natal ini, kiranya firman Tuhan ini berguna bagi kita, bahwa masing-masing kita diberikan berkat oleh Tuhan, dan hendaklah berkat, kapasitas, kemampuan, talenta, sumber daya yang kita miliki ini kita gunakan untuk mencari Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tadinya tidak mengenal Allah, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.